sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya bisa diberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan yang paling penting kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah dalam rangka kita ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjadi hamba yang bertakwa itu gampang nomor perlu berproses, perlu berusaha, perlu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan menjadi hamba yang bertakwa itu perlu berproses, perlu berjuang. Digambarkan di dalam Al-Quran surat apa? Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi tiang ingkang bertakwa itu apa? Percaya kepada yang gaib. Jadi sanes percaya kepada yang gaib itu ketika lewat kuburan, jin sanes itu dok. Ya, kadang manusia itu lebih takut kepada genderuwo, pocong, jin, kuntilanak, suster ngesot dan itu pun daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melewati kuburan lebih takut daripada melewati yang lain. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama menggapai hamba yang bertakwa. Pertama dengan cara melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Jadi muhasabah, evaluasi diri secara tulus dan mendalam. Rasulullah SAW bersabda, orang berakal, orang yang cerdas ialah orang yang melakukan muhasabah diri dan berbuat untuk kepentingan akhirat. Niku dawuh Rasulullah, tiang ingkang cerdas niku mengutamakan evaluasi diri, ngitung-ngitung dosane piyambak dan berbuat rata-rata maksimal untuk kepentingan akhirat. Dan orang yang lemah akal ialah orang yang mengikatkan dirinya pada hawa nafsunya dan hanya berangan-angan, saat masuk kowis masih ada ibadah, itu berangan-angan kepada Allah. Ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jadi ini untuk mencapai derajat takwa itu adalah orientasinya apa? Ke akhirat, amalan-amalan akhirat. Apa saja yang perlu dievaluasi? Ya, pesan Rasulullah pada hari kiamat, kedua kaki seorang hamba tidak dapat bergerak. Ya, maka sikile baru catat obat. Hingga ia ditanya tentang 4 hal. Napa mawon 4 hal niku? Tentang umurnya untuk apa digunakan, tentang masa mudanya kemana dihabiskan, dan tentang hartanya dari mana didapat dan dibelanjakan untuk apa, serta tentang ilmunya yang telah ia amalkan. Kita ngerti makin. Ini hadis riwayat ini. Jadi masa muda itu pundi. Jadi ada gambaran kebanyakan masa muda itu katanya dibuat bahagia dengan cara
bahagia. Kalau terus-terusan berlebih-lebihan. Ya. Tetapi ketika masa muda digunakan untuk majelis ilmu, lah itulah yang kelak insya Allah yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentang hartanya, dari mana didapat dan dibelanjakan untuk apa. Kalau hanya belanja harta itu untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, nah itu juga kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak. Bagaimana dengan saudara-saudara yang tidak mampu? Bagaimana saudara-saudara yang mungkin kekurangan? Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang bertakwa itu caranya yang kedua adalah taubat dari segala dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 146. Jadi taubat itu dimulai dari kapan? Para sahabat itu ngasih contoh, Rasulullah ngasih contoh. Taubat itu tidak harus ketika melakukan dosa yang besar, tetapi taubat itu dilakukan kita ketika menjadi orang yang ingin beriman dan bertakwa kepada Allah. Gak ada dosa gede, utawi boten dosa gede, tetap bertaubat. Karena apa niki dawe dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku senang, ya, mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan mensucikan diri. Ya. Sholatul taubat 3 hari 2 rakaat bisa lebih iling-iling dosane, misalnya lisane lali ngrasani tiyang, mungkin misalnya lali amarah, lali ilang-ilangnya tiyang, lali ku sholat taubat. Jadi walaupun kecil-kecil, lali marahi anake, lali marahi pasangane, misalnya ngoten. Jadi ini bukan hanya masa sekarang, mungkin dahulu-dahulu. Ya, tengah malam eling dosane niki salat 2 rakaat. Setiap dosa yang dilakukan salat 2 rakaat. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bertobat itu tiap hari istighfar minimal 100 kali. Tidak sempat di perjalanan disaged. Tidak sempat kalian tilip-tiliman mau tidur disaged. Tidak hanya meminta ampunan dari dosa sendiri, tapi juga minta ampunan dari dosa-dosanya pasangan kita, dosa-dosanya anak-anak kita, dosa-dosanya orang tua kita minta ampunan kepada Allah. Dan dosa-dosa orang yang mungkin mendolimi kita minta ampunan kepada Allah. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi sekian contoh amalan sepele tapi apa hasilnya insya Allah banyak. Taubat setiap hari, pinten istighfar, pinten Bu? 100. Sedikit atau banyak di 100? Oh sedikit, paling 10 menit. Mantap. Kali masak bisa ke. Amale niki terakhir napa? Amalan-amalan istimewa di bulan Dzulhijjah. Detik-detik terakhirnya. Kemudian yang ketiga adalah mencapai derajat takwa itu dengan cara mencari ilmu dan memperluas wawasan. Ya, ucapan Imam Syafi'i nanti lanjutkan ya. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan siapa saja yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Lek pengen bahagia tentunya kalian ilmu, lek pengen bahagia teng akhirat ya kalian ilmu. Jadi panjenengan yang mirengaken ilmu ini ya, 1 jam katakanlah itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Napa kiat sholat semalam suntuk, maka bisa sampai subuh. Ya betul. Nah, betul mesti kiat. Nah, ini menuntut ilmu 1 jam itu istimewa. Cuma ngomong tok kok istimewa. Lah ini karena yang berilmu itu
mengetahui mana pahala yang paling besar yang dia bisa lakukan. Seorang istri melayani suami pahalanya besar karena itu pintu surganya. Nah itu yang diutamakan. Seorang anak melayani orang tuanya, nah itu termasuk pintu surganya. Nah itu pahala besar, itu yang diutamakan. Kadang orang keliru melakukan amalan-amalan kecil-kecil tapi lupa amalan besar. Dan itu setan berusaha untuk mengganggu agar dia tidak patuh pada pintu surganya. Setan mengganggu agar seorang tidak taat pada pintu surganya. Setan itu istilahnya provokator agar dia tidak mengganggu dengan pintu surganya. Dengan cara apa? Dengan dikasih amalan-amalan receh, dengan dikasih amalan-amalan yang seakan-akan itu membanggakan, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan pintu surga itu jalan tol, jalan tepat, jalan cepat agar kita mencapai surganya Allah. Kita kan seneng lewat misalnya ke Jakarta lewat jalan tol gitu. Nah, sana tol kan tol, jalan tol sebulan. Normalnya lewat pesawat tambah cepat mungkin 1 jam dari Surabaya. Ya, tapi lah saya muter, gak tutup-tutup. Nah, itu ibaratnya seseorang itu amalan-amalan yang istimewa dia lupa, tapi amalan yang biasa dia lakukan. Itu cara setan menggodanya, mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib misalnya. Nah, itu termasuk amalan-amalan yang dikhawatir oleh setan dipengaruhi. Kemudian yang keempat adalah mengerjakan amalan-amalan iman. Jadi mengerjakan amalan-amalan iman. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi atiiullah wa atiiur rasul, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Utama mengerjakan iman itu taat pada Allah dan Rasulnya. Dan juga bukti keimanan kita taat pada pemimpin di rumah tangga, pada kepala keluarga. Itu contohnya. Ya. Inilah amalan-amalan iman. Walaupun kadang memang tidak masuk logika, ya, tetapi ketika Allah dan Rasulnya sudah menentukan, nah itu logika tidak nyambung. Ya, bisa jadi logika tidak nyambung, bukan karena salah Al-Quran dan hadisnya, tapi karena pikiran manusia, otaknya manusia tidak nyambung. Kemudian yang kelima adalah mencapai derajat takwa itu sholat 5 waktu berjamaah. Ini bagi laki-laki. Kan pernah ada seorang sahabat itu Umi Maktum itu ya. Niki matanya buta. Lek badhe teng masjid niku jaraknya lumayan jauh. Ya, kemudian nyuwun keringanan kepada Rasulullah. Ya. Disampaikan oleh beliau, ya Rasulullah, saya rumahnya jauh. Ya, kemudian ketika harus melewati jalan gelap, banyak binatang berbisa, ya, terus macam-macam alasan itu. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau masih mendengarkan azan? Nggih, mendengarkan ya Rasulullah. La ajidu laka rusyatan. Tidak ada keringanan bagimu. Bayangkan. Itu anjuran Rasulullah untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid atau di musola misalnya. Jadi tidak ada rukhsah bagimu, kata Rasulullah kepada Ummi Maktum. Karena saking besar pahalanya sholat berjamaah. Dan ini juga setan bisa menipu. Sholat jamaah berat di masjid, tetapi ditipu oleh setan sholat di rumah, di keluarga nih, misalnya sholat sunnah, sholat jamaah di rumah. Nah itu begitu cara dia menggodanya. Padahal Rasulullah, ya ibaratnya dengan keluarga, dengan istri-istrinya, beliau malah tetap sholat di masjid. Ya. Soalnya nanti kalau sanjang dia sholat sama istri saya. Ya, istri gak apa-apa sholat sendiri di rumah, itu pun pahalanya sampai kali dia sholat berjamaah. Ya. Jadi mana? Jadi itu untuk mencapai derajat yang takwa. Ya. Disampaikan
manusia yang paling besar pahalanya dalam hadis dalam mengerjakan sholat adalah yang lebih jauh jalannya. Kemudian yang lebih jauh lagi, orang yang sedang menunggu pelaksanaan sholat sehingga ia mengerjakan bersama imam adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan sholat kemudian tidur. Jadi ngerantosi imam niku, misalnya si imam niku, maksudnya imam sholat niku teng masjid teng sholat niku pahalanya nggih kathah. Semakin jauh perjalanan panjenengan menuju sholat berjamaah, niku pahalanya pun semakin banyak. Niki sinten jauh, wonten nggih. Ibu-ibu. Wonten nggih, kubur nggih, tebing nggih. Sing tebing semboro atau saiki. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sholat sunnah sebagai bonus. Nah ini Allah ngasih kesempatan kita itu bonus dengan sholat sunnah. Disampaikan Abdullah bin Umar menuturkan, saya terus menjaga amalan dari Rasulullah 10 rakaat sholat sunnah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sesudahnya, serta 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain juga disampaikan, tidaklah seorang muslim mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat selain sholat fardu, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Urut betul. Ya. Jadi tiang ingkang melaksanakan sholat sunnah di antara sholat fardu itu tadi ya 12 rakaat niku makin dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Apa nama enteng ya? Enteng insya Allah. Kan dicicil sholat tidak sekalian. Saya tambah sholat malam rakaat. Kemudian yang ketujuh adalah menurutinkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu bisa kita lakukan sepele, ya mungkin Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, dan lain-lain. Insyaallah namanya Al-Ma'thurat, zikir pagi dan petang yang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Itu bisa diamalkan pagi dan petang, pagi dan petang itu habis subuh, habis maghrib atau habis asar. Itu rutinitas supaya sangat menjaga hati kita tetap ingat pada Allah dan bisa mengontrol. Yang kedelapan adalah untuk mencapai derajat takwa itu perhatikan akhlak. Perhatikan apa? Akhlak. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, dan aku orang-orang yang paling baik bagi keluargaku. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kesembilan adalah yang terakhir, ya, agar mencapai derajat takwa ini terlibat dalam kegiatan dakwah atau kebaikan. Ya, termasuk ketika alhamdulillah Bapak Ibu sekalian akan terlibat ya dalam kegiatan dakwah atau kebaikan. Karena nopo lek wonten tiang ingkang maringi nasihat, kalau tidak ada orang yang ngasih nasihat, ya, tidak ada orang yang ngasih petua kebaikan, tidak ada orang yang ngasih istilahnya petunjuk dalam artian supaya ke jalan yang lurus, khawatir murka Allah itu akan turun, khawatir azab Allah akan turun. Inilah yang meredam murkanya Allah, karena di antara kita masih ada yang saling ngasih nasihat. Bermacam-macam pelajaran yang kita dapatkan dari kaum-kaum terdahulu. Jadi seperti itu. Dan bersyukur kita masih berkumpul dengan orang-orang yang berusaha tetap di jalan Allah. Dalam hadis disampaikan, sesungguhnya serigala, panjenengan seperti serigala. Serigala itu pokoknya serigala semakan binatang. Serigala hanya memangsa domba yang tercecer dari kawannya. Jadi serigala itu makan domba ketika domba itu ketinggalan dari kawan-kawannya, ketika domba sendirian.
Lah begitu juga dengan manusia, ketika wis boten nate majelis ilmu, majelis zikir, ya, dia sendirian di rumah, ya. Seri-seri sinetron wis apal. Ya. Nah itu khawatir setan melenakan, padahal usia pun sudah uzur. Jadi oleh karena itu monggo kita sekalian mengamalkan diri, ya, menjadi bagaimana menjadi hamba-hamba dengan Allah yang bertakwa. Insyaallah. Kemudian selanjutnya pesan terakhir ini masih masuk 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama. Monggo kita banyak istighfar, ya. Kemudian takbir. Takbir itu mulai tanggal 1 kemarin sampai nanti tasrik. Ya, takbiri walaupun cuma dalam perjalanan, bubur misalnya pulang ke rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Sahabat dahulu itu takbiri terpasar-pasar. Sanes pada hari raya saja, tetapi 9